Saya mungkin ingin menyoroti sisi spiritualitasnya mungkin ya, dan mungkin ini tidak banyak yang bahas atau tidak banyak yang menangkap dari apa sih sebetulnya spiritualitas yang disampaikan dalam buku ini. Perkataan itu, pernyataan itu, ungkapan itu bukan ungkapan yang sangat sederhana, tetapi sangat luas dan universal. Kita bisa misalnya, bagaimana kita memaknai ulang laku spiritualitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Tadi orang-orang yang memang ketika di perjalanan itu yang saya temukan ya, memang mereka juga sempat berjalan juga. Ada yang sempat keliling Jawa pakai kain kafan, nggak pakai alas kaki. Ada yang jalan mundur dari Malang sampai Jakarta, pakai spion begini jalannya, sambil bawa magnet nyari paku. Jadi pakunya udah banyak, di kilo dijual buat beli makan, ya. Sambil mundur begini. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi buku, satu buku terbitannya di Fapres yang berjudul Pulang ke Rinjani, karyanya Mas Reza. Acara ini sebetulnya tadi malam, tapi karena ada kendala lampu padam dan juga hujan deras sehingga ditunda ke hari ini. Oke. Sore ini kita akan mendiskusikan buku Pulang ke Rinjani ini. Sebelum saya membahas tentang buku, Kak Bigul kemarin meminta saya untuk menuliskan ya ulasan sedikit tentang isi buku. Karena pertama karena saya nggak nulis karena Kak Bigul bilangnya 2 hari sebelum acara, dan saya ganti-ganti sama teman-teman karena bukunya dikutip ada 2, jadi saya bagi waktu dengan teman-teman agar semua teman-teman baca. Nah, buku ini catatannya Mas Reza yang dia lakukan pada tahun 2016 ya, kalau nggak salah, 16 Januari 2016. Mas Reza melakukan perjalanan dari Ciputat ke Rinjani dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki, mungkin semua orang sudah pernah melakukan jalan kaki. Dan berangkat dari pengalaman pribadi, jalan kaki memang sakitnya bisa kita rasakan, dan teman-teman kutub mungkin juga sudah akrab dengan jalan kaki. Akan tapi jalan kaki dengan beban pikiran, dengan beban psikis, mungkin ada hal lain yang dirasakan oleh sang tokoh. Kalau dalam buku Pulang ke Rinjani, saya berusaha untuk menemukan apa sebetulnya yang membuat si tokoh aku yang mungkin sendiri. Kalau di Detik itu kan ketika wawancara Mas Reza sama wartawan Detik, memang buku ini nyata tapi dimodifikasi dengan fiksi. Saya membayangkan bahwa ini Mas Reza yang berjalan, dan ini kisah hidup Mas Reza yang dicatat dalam buku Pulang ke Rinjani, sehingga saya mencoba mencari seperti apa perasaan Mas Reza ketika dia berjalan dari Ciputat, seperti apa perasaan Mas Reza ketika dia mengunjungi Gunung Rinjani misalnya. Nah, untuk sampai kepada perasaan itu, saya berusaha untuk menggunakan Google Map. Walaupun mungkin jalurnya beda ya. Kalau di Detik Mas Reza jalurnya dari Ciputat terus Tangsel dan menuju Gunung Rinjani. Tapi kalau di Google Map saya langsung dari lewat Jalan Raya Pantura itu sekitar, kalau di Google Map ada 265 jam yang 1339,5 km. Nah, kalau yang di Detik itu 1500 km. Mungkin ada beberapa tempat yang itu menjadi cerita-cerita kedirian yang mengubah diri si tokoh aku dalam buku Rinjani, dan itu menggugah saya untuk mendesak lebih jauh. Seperti apa alam di situ? Misalnya kayak Mas Reza ketika di Gunung Kidul, kalau saya nggak salah itu, di pantai menemukan tokoh seorang yang dia juga berjalan kaki. Tapi tokoh-tokoh yang ada dalam
novel ini, dalam catatan ini, buku ini hampir semuanya bertemu dengan tokoh yang dia semasa hidupnya juga pernah menjalani perjalanan. Itu banyak di tokoh-tokoh ini, di dalam buku ini ya. Nah, terus terkait dengan perjalanan, sebelum saya pasarkan ke Mas Reza, karena saya tadi diminta untuk mengulas sedikit kata Cak Bigul ya. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama itu terkait dengan pemaknaan ulang terhadap sesuatu, segala hal ya. Saya pada awalnya memaknai segala hal ya cenderung seperti apa yang saya lihat. Akan tapi ketika saya membaca bukunya Mas Reza lewat catatan-catatan perjalanan dia, ada pemaknaan ulang. Misalnya kayak ketika kita melihat musola, yang musola pada awalnya saya lihat sebagai tempat sholat dan sebagainya, tapi itu mempunyai makna baru ketika seseorang, Mas Reza atau aku dalam cerpen ini, melihat musola ketika dia berjalan. Terus pom bensin, ketika Mas Reza menjabarkan bagaimana hubungan pom bensin misalnya sama musola, yang mana musolanya digunakan untuk tempat sholat tapi cenderung tertutup untuk misalnya tempat persinggahan bagi orang-orang berjalan kaki, walaupun ada sebagian musola yang juga menerima jalan kaki. Itu cukup diulas dengan tuntas. Pemaknaan ulang terhadap sesuatu yang mungkin sudah, kalau orang tidak berjalan kaki itu sudah final karena maknanya. Tapi Mas Reza dengan catatan Pulang ke Rinjani ini mencoba memaknai ulang semua itu. Hal-hal yang dia temukan di jalan raya, misalnya tiga tokoh yang wajahnya itu mirip. Hal-hal itu kemudian berkelindan dalam buku ini dan menjadi satu cerita yang membuat pembaca tertarik dan mengerti lebih lanjut. Jadi semua pembaca nanti akan dibuat untuk berpikir ulang terhadap hal yang selama ini ada di dunia dan dia lihat, akan tetapi mungkin cara pemaknaannya ada satu hal yang luput. Nah, pejalan kaki inilah, Mas Reza inilah yang mencoba untuk mengembalikan makna pada fungsi dan hakikatnya itu. Terus saya kebetulan sebelum saya membaca buku ini, saya juga membaca bukunya Agustinus Wibowo, walaupun itu sudah jauh tahun 2016. Temanya juga tema perjalanan, akan tapi ada corak yang membedakan buku ini dengan bukunya Agustinus Wibowo ya, walaupun itu memang hak dari penulisnya. Kalau Agustinus Wibowo kan kita disuguhkan dengan satu perjalanan Agustinus Wibowo, tapi lengkap dengan kebudayaan tempat-tempat itu, misalnya tempat di kota yang disinggahi. Akan tapi Mas Reza tidak terlalu mendeskripsikan itu. Mas Reza lebih kepada perjalanan si tokoh aku yang mungkin Mas Reza sendiri dengan hubungan dia dengan alam yang dilihatnya, dengan orang-orang yang dijumpainya. Itu yang mencoba ditafsirkan oleh Mas Reza. Itu yang mencoba ditafsirkan dan disuguhkan kepada pembaca, pemaknaan terhadap eksistensi dirinya itu. Ya mungkin itu saja pengantar ya dari saya yang mungkin tidak cukup mewakili dari isi buku ini. Selengkapnya saya mungkin akan kasih waktu kepada Mas Reza untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin ada. Saya yakin masih banyak hal yang tidak tertulis di dalam buku ini yang beliau temukan di perjalanan, dan mungkin proses dia berjalan dari Ciputat sampai Rinjani itu kan perjalanan yang cukup jauh, dan saya merasakannya sakitnya itu lebih sakit daripada perjalanan biasa ya. Itu yang tidak saya dapatkan dalam buku, perasaan itu sehingga saya mencoba menggunakannya lewat Google Map. Ya monggo kepada Mas Reza. Ya. Oke. Selamat sore semuanya. Makasih buat teman-teman yang udah mengadakan diskusi ini. Makasih juga untuk Fatah yang udah membaca bukunya dan memberi komentar gitu ya. Sebenarnya saya tiap kali diminta bercerita
pasti ada perasaan perasaan seperti kebingungan begitu, semacam kebingungan untuk memulai. Karena saya ketika berjalan atau ketika melakukan perjalanan ini pun tidak benar-benar dengan satu gagasan khusus, katakanlah tidak dengan satu niat yang bulat, katakanlah begitu. Pokoknya jalan aja dulu. Pikirkan belakangan apa tujuannya, pikiran belakangan apa. Pokoknya segala sesuatunya dipikirkan belakangan, katakanlah begitu. Makanya ketika bertemu dengan para pembaca, saya mesti menunggu pertanyaan dari mereka, karena apa sih yang kamu dapat dari sini begitu loh. Dan kadang saya malah dibuat terkejut, oh ternyata orang melihatnya seperti itu gitu. Oh ternyata ada sisi lain yang sebetulnya saya sebagai penulis sendiri bahkan tidak menyadari itu gitu loh. Nanti saya tunggu dari teman-teman itu ya. Tapi mungkin sedikit pengantar dari saya karena ini di kutub ya, di pesantren katakanlah begitu. Saya mungkin ingin menyoroti sisi spiritualitasnya mungkin ya. Dan mungkin ini tidak banyak yang bahas atau tidak banyak yang menangkap dari apa sih sebetulnya spiritualitas yang disampaikan dalam buku ini. Oke, konteksnya adalah pada masa itu saya hidup di Ciputat, katakanlah begitu. Saya dulunya santri, sama lah dengan kalian begitu ya. Ngaji nyoret-nyoret begitu ya, sama lah. Cuman kan ya santri ketika ke perkotaan ya tahu sendiri kan, ketemu perempuan dan lain-lain kan rasanya langsung kayak beledak-beleduk kan. Nah, langsung lah jadi liar, katakanlah begitu, jadi liar, jadi kacau. Bahkan mungkin ya karena jebol ya sudah tidak ada gemboknya sama sekali begitu ya kan. Wah, pacaran sana sini begitu ya kan. Tapi tetap sholat, tetap sholawatan, ngaji. Bahkan buruk-buruknya, kejadian buruk-buruknya ya. Setelah having sex itu saya sholat di ruangan yang sama, di kamar yang sama, di samping kasurnya begitu. Itu bahkan ketika si perempuan ini sedang buruk kondisinya, saya mengaji begitu. Tapi ya setelah mengaji itu ya kami having sex. Nah, kacau kan? Nah, mungkin bagi sebagian orang mungkin hal semacam ini ya biasa aja lah, banyak orang melakukannya tuh. Ada orang masih sholat tapi juga tetap maling, ada yang masih sholat tapi juga bohong, ada yang sholat masih juga makan babi dan lain-lain. Itu kan bagian dari manusia kan. Tapi karena saya mungkin orang yang tidak terbiasa dengan itu, karena sejak kecil selalu merasa semuanya berjalan dengan lurus, ketemu keluarga saya tidak pernah bertengkar, ibu saya baik, bapak saya baik, sekolah saya benar, katakanlah begitu ya. Jadi ketika melihat satu ketidakbenaran dalam diri saya kayak, wah udah mulai ngaco nih hidup. Artian ya kayak ya nyalahin diri sendiri lah, merasa kotor dan lain-lain gitu, dihakimi oleh diri sendiri. Terutama setelah banyak masalah muncul gitu. Banyak sekali masalah muncul. Dan ya setelah itu sholat yang sebelumnya katakanlah sedikit banyak bisa memberi ketenangan begitu ya, sedikit banyak bisa ngasih jeda gitu dari kesibukan dan lain-lain, akhirnya tidak terasa apa-apa. Ya mungkin karena sholatnya itu sudah campur aduk dengan bayangan tubuh perempuan dan lain-lain ya. Jadi sudah beda lah rasanya, yang terbayang sudah bukan suatu ketenangan, sudah bukan pepohonan dan lain-lain. Jadi kayak kacauan, perempuan, utang dan lain-lain ya. Jadi banyak masalah pada masa itu memang kalau kalian bacakan di situ. Nah, dari situ saya berangkat dengan tujuan ya. Dengan tujuan. Ini mungkin salah satu tujuannya karena ada banyak sekali lagi ada banyak sekali tujuannya, belajar mencatat kah atau belajar untuk berinteraksi dengan orang lagi. Ada banyak sekali tujuan saya pada masa itu ketika memulai perjalanan ini, dan salah satunya adalah untuk menemukan kembali spiritualitas diri. Ya, saya berharap ya saya bisa ketemu Tuhan meskipun Tuhannya nggak sama dengan yang sebelumnya begitu. Yang penting ketemu lagi aja, bentuknya seperti apa ya silahkan, terserah jalanan mau ngasih yang kayak gimana begitu loh. Karena saya yakin pasti ada bentuk yang lain begitu loh. Ya jalan dimulai. Ya di jalan ya ketemu dengan banyak orang kan, berinteraksi dengan orang, berinteraksi bahkan dengan pohon, katakanlah begitu, dengan pohon, dengan anjing, dengan kucing mungkin tidak saya ceritakan, tapi ada banyak sekali kucing yang berinteraksi dengan saya. Ketika rehat begitu pasti kucing itu ada kucing, ulat, burung, ada banyak sekali yang berinteraksi dengan saya, dan itu ya sedikit banyak mengisi diri saya, terutama orang-orangnya ya, orang yang seperti Fatah singgung tadi, orang-orang yang memang ketika di perjalanan itu yang saya temukan ya, memang mereka juga sempat berjalan juga. Ada yang sempat keliling Jawa pakai kain kafan, nggak pakai alas kaki. Ada yang jalan mundur dari Malang sampai Jakarta, pakai spion begini jalannya.
sambil bawa magnet nyari paku. Jadi pakunya udah banyak di kilo dijual buat beli makan gitu. Sambil mundur begini. Macam-macam lah, ada yang apa ziarah Wali Songo ya kan, sampai setahun begitu, dan kakinya pakai magic begitu ya. Banyak cerita-cerita tentang apa, tentang keajaiban, tentang perjalanan mereka dan lain-lain, dan itu mengisi diri saya. Dan sekarang ya hari ini ya, setelah 6 bulan buku itu terbit dan setelah saya punya pandangan-pandangan baru dalam hidup, saya mungkin punya penafsiran lain ya terhadap apa yang saya alami pada hari itu. Ini mungkin untungnya berumur panjang tuh mungkin ini ya, maksudnya untungnya berumur panjang dan sempat nakal tuh mungkin ini. Jadi kita tuh bisa mempelajari diri kita yang dulu gitu, bukan sebagai diri kita, sebagai objek yang buat dipelajari aja gitu. Apa sih yang terjadi pada si Reza pada masa itu sebetulnya. Nah, saya mungkin ya bisa menggambarkan ya, pada masa itu Reza atau si tokoh aku dalam buku ini adalah orang yang bisa jadi gambaran ya sebagian besar orang Indonesia sebetulnya. Orang-orang yang dalam bahasa paling kasarnya mungkin hipokrit, katakan begitu ya. Beragama iya, tapi culas juga iya, tapi bohong juga iya, tapi maruk juga iya, nyiksa orang lain juga iya, begitu, nipu juga iya, seks bebas juga iya, judi juga iya, banyak yang seperti itu. Dan mereka mengobati dirinya dengan apa? Dengan sarung, dengan peci, dengan 2 bintik hitam, dengan merapal Al-Quran. Apakah itu ritus agama? Iya betul. Tapi apakah itu spiritualitas? Nah, pertanyaannya di situ. Apakah itu akan mengisi dirinya? Belum tentu. Tapi apakah itu akan mendamaikannya? Bisa jadi. Dalam artian mendamaikan adalah aku berdosa nggak apa-apa lah, aku bayar tuntas. Katakanlah begitu, seperti orang korupsi yang tiba-tiba bangun masjid di kampung. Aku korupsi 2 miliar nih, nggak apa-apa. 1 miliar aku kasih buat bangun masjid di kampung. Kalian sholat semua di situ. Buat apa? Apakah itu mengisi dirinya? Belum tentu. Tapi apakah dia damai? Ya bisa jadi, karena dia sedang berusaha kayak ngepasin lah, biar impas lah, katakanlah begitu. 1 juta aku makan, 1 juta buat sedekah, katakanlah begitu ya. Supaya ada perasaan bahwa dirinya telah berbuat sesuatu yang bisa mengimbangi dosanya, katakanlah begitu. Sebagian besar dari kita seperti itu, diakui ataupun tidak ya pasti. Karena amat sulit memang jadi orang yang benar-benar kayak lurus sesuai dengan norma agama, hukum dan lain-lain, bahkan tidak mungkin ya bisa jadi ya. Apalagi kalau kita belajar sistem-sistem yang lebih luas gitu, grand design-nya dan lain-lain, pasti ada satu titik di mana kita berposisi sebagai orang jahat atau orang buruk, katakanlah begitu. Nah, kehilangan spiritualitas ini adalah ya bagian dari masyarakat kita, bagian dari si Reza itu. Dia adalah korban, meskipun dia melakukannya, tapi sebetulnya dia adalah korban dari bagaimana cara sekularisme atau liberalisme itu bekerja. Jadi dalam desain yang lebih besar, katakanlah begini, agama di kita itu masih ada ya, masih banyak di kita agama tuh, bahkan yang nggak termasuk yang 5 itu sebenarnya masih banyak agama itu, cuman kan nggak diakui kan. Mungkin ada beberapa orang yang nyembah sedotan, mungkin bisa aja ada kan, cuman kita nggak tahu begitu. Cuma yang tertinggal itu adalah sebagian besar simbolnya, jargonnya, ya kan, institusinya, politiknya masih ada. Sebagian besar masih ada, masih berjalan. Tapi nilai-nilainya, spiritualitasnya, ide-idenya, semangat revolusinya itu hampir sudah nggak ada sama sekali. Sudah nggak ada sama sekali. Kan kayak, ya bayangin lah, misal kayak AC halal, lalu kerudung khusus muslimah yang paling muslimah pokoknya ya kan. Terus macam-macam sekarang, segala macam simbol itu dijual dengan sangat belak-belakan, dengan sangat terbuka, seolah-olah agama itu memang di situ gitu. Seolah-olah agama itu memang di situ. Kalau kamu pakai kerudung ini, kamu orang yang wah. Kalau kamu pakai, seolah-olah agama itu di situ, seolah-olah semangat keberagaman itu di situ. Padahal kan bukan sebetulnya. Sama sekali bukan, sama sekali jauh dari yang. Makanya tidak heran juga ketika karena banyak orang yang mungkin beribadah dengan sangat tekun, beribadah dengan sangat baik, dengan sangat disiplin, tapi pada satu sisi dirinya masih menemukan ya titik kosong, titik pergolakan, begitu rasa sulit untuk berdamai, masih sering marah-marah kepada orang lain. Marah-marah kepada orang lain itu bukan ciri orang yang benar kok, itu ciri orang yang kalah, ciri orang yang merasa punya sesuatu yang belum beres dalam dirinya. Itu ciri orang marah-marah tuh itu, makanya akan kelihatan.
beragama masih ngamuk-ngamuk, wah itu masih kelihatan bahwa ada yang belum beres. Entah dia punya dosa besar, entah dia punya sesuatu yang sebetulnya dia sembunyikan begitu. Pasti ada itu yang berusaha dia damaikan dengan cara mengatur-ngatur orang lain. Katakanlah, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Itu salah satu ciri ya. Ya itu bukan spiritualitas mungkin ya, secara spesifik. Disebut agama mungkin iya, kita masih beragama, tapi ya secara nilai-nilai dan lain-lain kita ya kurang lebih sama dengan orang-orang Eropa, dengan orang-orang Amerika. Sudah sekuler, cuman cara hidupnya aja mungkin masih pakai kerudung, masih pakai iya kan, sama badannya masih, ya cara pikirnya udah cara pikir pasar, semuanya dijual, semuanya. Kamu mau doa, oh bayar dulu. Di Eropa mungkin sudah lebih dulu ya, kamu mau tebus dosa mesti bayar ke aku. Di kita mungkin kayak belakangan, bahkan lebih buruknya lagi sekarang tuh ya kayak orang-orang yang beragama itu mungkin ya terkunci di tangan beberapa orang yang hidup sebagai elit, katakanlah begitu ya, sebagian besar. Makanya ya mungkin karena itu pula pada masa itu ketika saya memulai jalan kaki saya merasa wah kayaknya saya udah nggak mungkin kayak kembali ke agama tuh kayak nggak mungkin. Pertama karena saya merusaknya sendiri ya kan, karena ya itu having sex sambil sholat itu. Yang kedua karena bayangan saya dan konseptualisasi tentang agama pun sudah sulit untuk didamaikan, katakanlah begitu, sudah sulit untuk didamaikan. Makanya ya kadang-kadang saya masih sholat kalau kayak nemu sesuatu yang adem ya kan, nemu sesuatu yang enak, kayaknya enak nih buat sholat gitu. Tapi dalam pengertian yang mungkin berbeda, katakanlah begitu. Kadang sholat ya cuman sholat, nggak baca apa-apa, cuman dan ingin merasakan kembali gerakan-gerakannya begitu. Tapi ya seperti itulah, dan ketika akhirnya perjalanan ini selesai, ya bisa dibilang itu bukan obat pamungkas lah. Nggak ada orang yang tiba-tiba ngelakuin sesuatu terus berubah jadi apa gitu, nggak ada ya. Ya seorang nabi aja nerima wahyu pertama gemetar, dan itu masih butuh waktu puluhan tahun untuk sampai dia benar-benar kayak nerima wahyu tuh, oh ada yang mau turun, catat gitu. Sebenarnya kan kayak masih kaget, masih gemper kalau kata orang Sunda tuh, terhentak begitu tiap kali ada sesuatu mau turun ke kepalanya. Ya apalagi orang sakit ya, maksudnya orang waras aja bisa seperti itu, apalagi orang sakit yang memang ya cara berpikirnya sudah agak belok, agak benar gitu. Makanya kalian nggak usah terlalu percaya saya ngomong apa ya. Memang udah agak belok, jadi ya selesai perjalanan ini pun sepertinya saya masih mencari, masih kayak aku tuh seperti apa, aku tuh kalau siapa mungkin udah nggak nyari ya, tapi aku tuh seperti apa, aku tuh maunya apa gitu ya, hidupku sebaiknya bagaimana gitu. Setelah berantakan seperti itu kayak nyari jalur baru tuh benar-benar kayak merintis lah, kayak bikin udah ada petanya dibakar, kamu bikin satu titik baru di peta itu begitu. Kamu mau narik garis kemana dari situ. Jadi bahkan menjelang perjalanan itu berakhir saya kayak merasa cemas. Waduh, ini bentar lagi selesai nih. Ketika jalan kan ya tiap hari kita harus keluar kan, mau nggak mau, karena hidup di tenda kan. Tiap hari jalan, tiap hari keluar. Tiap hari mencret karena cemas kan. Harus ketemu orang baru dan lain-lain begitu. Nah, lebih cemas lagi ketika itu harus selesai, harus kembali ke Ciputat, harus berurusan dengan sesuatu yang real, katakanlah begitu ya. Kan menakutkan. Kayak lulus kuliah aja itu menakutkan loh. Karena kita tuh akan berhadapan dengan sesuatu yang real, yang benar-benar kamu bertahan hidup di situ. Ya bisa jadi orang tuamu udah aku urus hidup kamu dengan dirimu sendiri begitu kan. Kalau masih kuliah ya masih pak, ya masih mungkin lah ya kan. Orang kita belajar, dan itu juga kadang-kadang ya bukan kemauan kita tapi kemauan mereka. Kamu sekolah begini kita biayain. Apalagi laki-laki. Sekarang orang tuanya lebih maksa buat kamu kuliah sana, sekolah sana, ngaji sana. Nah, ini setelah lulus kuliah, atau pada kasus saya ya, setelah hampir menyelesaikan perjalanan ini ya kecemasan itu datang. Wah, kan bagaimana dan lain-lain. Dan mungkin ya jadi lebih relax karena ya sudah lebih terlatih buat ngobrol sama orang ya, udah lebih terlatih buat ngadepin orang begitu. Jadi udah berani juga kayak buat pulang ke rumah dengan lebih santai, berhadapan dengan orang rumah keluarga dan lain-lain yang lebih santai begitu. Kalau ditanya bagaimana spiritualitas saya sekarang mungkin ya mungkin saya lebih banyak ini sih, kayak
merenung. Kalau ritus-ritus mungkin mandi ya. Mungkin mandi itu sholatnya saya sekarang mungkin. Mendilatnya. Iya, karena kalau pusing kalau apa mandi seger lagi. Bener-bener seger loh dalam artian ya. Ya mandi juga jarang sih, ke 2 hari sekali gitu, misalnya. Makanya udah mulai butek, udah mulai kucal gitu kan. Pusing. Mandilah agak lama sedikit, 15 menit, 10 menit begitu biar dingin badan. Seger lagi gitu. Ya banyak hal dicoba, banyak hal saya jalani. Sampai hari ini pun masih belajar begitu. Jadi ya gimana caranya supaya jadi orang yang lebih banyak happy-nya, lebih banyak kalemnya begitu, lebih banyak membacanya daripada ngelanturnya begitu. Dan itu mungkin dari saya ya. Silakan nanti teman-teman kalau ada yang mau merespon buku ini, pasti ada lah, masa nggak ada begitu. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Reza atas penjelasan awal mula dia berjalan terus sampai ke hal yang dia dapatkan dari perjalanan. Ya saya langsung pasrahkan ke teman-teman ya, biar teman-teman juga ikut serta dalam diskusi. Mungkin ada yang mau, jangan bertanya dulu lah, mungkin tanggapan ya mungkin nggak apa juga pertanyaan dari buku yang kalian baca dan mungkin juga penjelasan Mas Reza. Monggo saya usahakan buat teman. Iya. Algas. Kalau sama keripik loh, keripik aja bunyi. Enggak, jangan sengaja enggak apa kita tukar-tukar di sini. Santai ya, nggak harus serius, apapun yang ada dalam kepala kalian ketika baca buku itu utarakan. Utarakan aja. Ini Mas Peta. Ya oke, sebelum yang lain Mas Begul mau komentar. Terima kasih atas waktunya, moderator sekaligus pembahas sebenarnya. Terima kasih Mas Reza, karena saya yang undang, saya yang minta untuk ngisi di sini. Inilah keberadaannya anak-anak kutub sekarang yang lebih keras bunyi keripik daripada yang lain. Saya nggak tahu apakah mereka sudah membaca atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya sudah mengupayakan minta bukunya sama Songgan, saya ambilin sendiri, buku saya juga tak kasih di sini. Itu untuk usaha-usaha saya untuk teman-teman membaca ini. Komentar saya adalah tentang perjalanan ini. Ada satu hal yang menarik, misalnya ketika salah satu alasan adalah bagaimana salah satu alasan yang dimulainya perjalanan ini adalah masalah spiritualitas yang akhir-akhir ini kerja agama, kerja institusi agama, politik agama dan segala macam dapat kita jumpai dalam banyak media, entah pembakaran masjid, entah penolakan pemakaman di makam Islam, entah masalah kerudung, entah masalah cadar, entah masalah Maulid Nabi, entah masalah hari santri, entah masalah santri di sastra di pesantren dan lain banyak sekali sekarang. Di buku ini nyaris Reza tidak menyinggung itu sebenarnya, selain dorongan-dorongan untuk mencari celah. Misalnya di bab 2, 3, 4 itu dorongan-dorongan mencari celah apa yang dikatakan Fatah tadi di awal, memaknai ulang dari setiap realitas yang kita jumpai. Perkataan itu, pernyataan itu, ungkapan itu bukan ungkapan yang sangat sederhana, tetapi sangat luas dan universal. Kita bisa misalnya, bagaimana kita memaknai ulang laku spiritualitas kita yang kita lakukan sehari-hari. Memaknai ulang, mencari formula baru, mencari nilai-nilai baru, mencari instrumen-instrumen baru untuk apa? Untuk ketenangan, pemuasan, pemenuhan, atau kebahagiaan, atau menutupi perjanjian, atau membayar hutang-hutang karena sebelum-sebelumnya kebayar dosa dan sebagainya, dan lain sebagainya. Di buku ini nggak ada. Tetapi ada berbagai celah, ada beberapa frase-frase pancingan yang sebenarnya menuntut pembaca untuk merenung ke sana, untuk lebih dalam mengenal diri sendiri. Meskipun alasan-alasan lain yang mendorong perjalanan ini dimulai, banyak hal, masalah ya kehidupan Reza, masalah perekonomian Reza, masalah masalah psikologis Reza. Tapi ini adalah hal menarik yang kemudian diakui di sini sama Reza, bahwa ada dorongan spiritualitas juga yang membuat dia melakukan perjalanan ini. Pertanyaannya adalah kenapa harus Rinjani yang dituju?
Kenapa nggak sekalian ke Mekah untuk belajar agama dan Ka'bah ada bagi ini? Kenapa harus Jalan terjadi? ke Mekah gitu. Ada karena biar bagaimanapun Ka'bah. Reza sebagai santri saya sangat dekat dengan beliau ya sejak 2017, sejak ada basa-basi sepuajan, sering ngopi kadang cuma bertiga berdua sama Reza. Teman ngopiku ya cuma Reza gitu. Kantornya cuma Reza sama Mas Aswar yang teman ngopi. Ada banyak hal. Kenapa kemudian harus Rinjani itu satu. Kalau Reza mengakui di sini bahwa ada dorongan spiritualitas yang membuat dia memulai perjalanan antara Ciputat dan Rinjani, kenapa nggak sekalian Ka'bah sebagai salah satu batu alasan atau jangkar keberadaan Islam? Itu pertanyaannya. Yang pertama, yang kedua adalah setua saya, seusia saya 27 ini. Tuanya lebih. Belum 30 kayak Mas Reza. Belum. Sering lari sendiri sama Reza kalau ngopi berdua. Begini Gul. Sering. Tapi ada di sini saya akan balas misalnya. Ada beberapa hal misalnya di bab pertama ya, mungkin Reza sudah mengakuin tadi ya. Ya kayak bagaimana Reza melihat seorang istri. Reza pernah di buku ini Reza misalnya menyatakan buat apa beristri? Buat apa punya anak? Sekarang punya istri dan punya anak. Aku gendong anaknya, aku nganterin istrinya. Jika beristri kata Reza, itu hanya akan memperkeruh realitas kehidupan secara personal. Artinya akan menambah permasalahan-permasalahan baru yang kemungkinan perjalanan dari Ciputat ke Rinjani tidak akan menyelesaikannya. Karena satu kepala sebagai istri tambah 3 kepala 6 jo. Namanya kan Rumiali 6 jo nama anaknya cowok. Ada banyak hal yang masuk lagi menjadi dirinya sendiri. Kenapa ini terjadi? Saya membayangkan Reza sebelum buku ini ditulis, dia udah pernah cerita secara personal sama aku perjalanan ini di Basa-Basi Surawajan. Ceritanya begini. Dan sejauh yang kutangkap, ya memang menarik sebagaimana buku ini menarik gitu kan untuk dibaca. Dan editornya juga ada di sini. Nanti mungkin editornya bisa Betul. refleksi juga karena Dari perspektif agama. iya. Jadi pertanyaannya kenapa ini terjadi Reza gitu? Kamu mengatakan bahwa buat apa beristri? Jika hal itu akan menambah permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam hidupnya. Buat apa punya anak? Reza punya istri dan punya anak. Bahkan ketemu ketika istrinya pertama kali ke Jogja, saya sama Reza jemput oleh-oleh dari Makassar. Oleh-oleh apa tuh Mas? Lalampa, lempernya sana. Dan itu itu catatan saya. Pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang ketiga, sebenarnya sudah lama baca buku ini ya, coba merecall tadi apa yang saya dapat. Karena Reza emang secara personal juga minta saya untuk ngeresensi. Saya sempat ngeresensi tapi nggak berani ngirim ke media karena sekarang media resensi itu sedikit. Kalau dikirim ke Basa-Basi nanti Reza sendiri yang baca lebih awal kan nggak asik kan karena dia direktur resensi Basa-Basi kan. Yang ketiga adalah secara teknis saya tidak khawatir dengan seorang Reza karena dia direktur penerbit Basa-Basi. Bukan karena alasan direktur tidak, tetapi memang punya pijakan dasar yang kuat, bacaan dasar yang kuat. Tetapi ada beberapa hal, misalnya bagaimana kemudian saya sampai ragu, apakah ini novel, apakah ini esai perjalanan, apakah ini sebatas catatan atau sebatas memoir. Saya ragu musikan ini, makanya saya juga nggak berani nulis resensi itu lebih jauh. Ini saya kategorikan sebagai apa? Saya kalau misalnya dulu pernah ngeresensi bukunya Eko Triyono tentang cerpen yang memang disengaja merusak epistemologi cerpen secara tegas. Saya berani mengatakan bahwa cerpen ini adalah cerpen yang butuh falsifikasi dan verifikasi. Nah, kalau begini misalnya, kita belajar bagaimana misalnya esais perjalanan Indonesia. Misalnya seperti Agustinus Wibowo, Sigit Susanto, atau beberapa esai perjalanan, jelas arahnya, tujuannya kemana. Tetapi di sini ada alur yang sengaja dibangun dan sangat lirih, kecil alurnya berbunyi di sini. Tetapi juga ada nomenklatur kebudayaan atau agama atau politik atau modernisme yang juga sangat berdengung meskipun dia juga tidak kenceng-kenceng banget. Itulah kemudian saya bingung ini posisinya gimana. Nanti ini tanggapannya dua sebenarnya, editor sama penulis gitu. Ada editornya. Gimana editor memposisikan buku ini sebenarnya gitu. Betul. Saya mancing duluan gitu kan. Udah. Itu mungkin. Terima kasih.
3 pertanyaannya dari Ya. Mas Bigul. Pertama terkait kenapa harus Rinjani, terus yang kedua alasan kenapa harus beristri ya terkait dengan yang Ya kalau ini nggak ya. salah itu halaman 13 apa gitu ya. Aku nandain kalau halaman berapa dulu. Terus yang ketiga tentang jenis ya, lebih ke jenis buku ya. Iya, istri dan anak itu banyak di sini dibahas di buku ini. Apa? Istri dan anak itu. Meskipun sekarang istri saya punya istri dan punya anak gitu kan. Ya. Ya monggo Mas Eza. Langsung jawab. Ya, yang pertama ya. Yang pertama kenapa Rinjani dan bukan Ka'bah atau bukan Mekah gitu. Kan Madinah atau Hijaz secara keseluruhan gitu kan, jalan kaki di Hijaz kan menarik juga tuh. Bawa kontak. Begini. Sejujurnya saya sama sekali tidak pernah punya tarikan terhadap Ka'bah. Meskipun keluarga saya haji-haji ya, cerita-ceritanya naik kapal ya kan berbulan-bulan begitu. Bahkan ketika mondok di Rangkas itu cerita-ceritanya yang nenek-nenek begitu yang berhaji berkali-kali lewat mimpi begitu. Dan tiap kali orang pulang haji dia pasti ajak ngobrol dan dia hafal tempat-tempatnya begitu. Padahal dia belum pernah ke Mekah dan lain-lain. Jadi persentuhan saya dengan cerita-cerita tentang Ka'bah, tentang Mekah begitu sangat banyak sekali. Tapi dalam masa-masa paling buruk itu ya Mekah tidak pernah hadir dalam mimpi saya, katakanlah begitu ya. Tidak pernah ada dalam bayangan saya bahkan. Yang datang justru Rinjani. Jadi tiap kali mimpi buruk dan ini susah tidur, yang datang itu bayangan tentang sebuah gunung yang melembah begitu ke tengah, turun, lalu ada air terjun di sana, ada danaunya, dan saya kayak merangkak begitu loh ke bagian atas terus tiduran di sana. Dan ketika saya tidur dalam mimpi, saya tidur beneran di dunia nyata, maksudnya tidurnya menjadi lebih nyenyak. Karena pada masa itu tidur saya anggap bukan tidur beneran, karena ketika tidur malah ketemu mimpi buruk, bahkan setengah tidur itu ketemu setan, kepala lah, anak-anak yang ketawa dan lain-lain begitu ya. Jadi benar-benar bukan tidur beneran lah katakan. Nah ketika tiap kali saya ketemu mimpi Rinjani, yang saat itu saya belum tahu bapak itu Rinjani, saya tidur lebih nyenyak, katakanlah begitu. Nah, makanya ketika akhirnya saya tahu itu Rinjani ya, setelah mencari-cari beberapa bulan begitu, ini di mana sebetulnya tempatnya. Karena saya dari dulu sih, karena dari kecil mungkin punya ikatan yang kuat dengan mimpi, selalu percaya ya, atau ketika mulai dewasa saya punya sedikit kepercayaan bahwa di satu belahan dunia tertentu mimpi saya itu sebetulnya nyata, katakanlah begitu. Saya sedikit banyak punya kepercayaan seperti itu. Misal saya ketemu orang yang wajahnya tidak ada di kehidupan saya sebetulnya, tapi saya meyakini bahwa itu sebetulnya ada. Entah saya pernah ketemu di Indomaret kah, ketemu di Alfamart kah, tapi nggak ngobrol, tapi nggak saling sentuh, cuman saya sempat ngelihat dia gitu loh. Dan itu ditangkap sama mata saya, masuk ke kepala saya, dan itu masuk ke mimpi saya, katakanlah begitu. Dan mungkin Rinjani sebelum itu pun pernah masuk ke kepala saya, entah di koran kah, entah di majalah, entah di atlas ya. Mungkin atlas waktu kecil saya buka-buka ya kan, oh ini tembok besar Cina, oh ini apa, oh ini gunung tertinggi di Indonesia dan lain-lain ya kan. Mungkin saya pernah lihat itu gitu loh, cuman saya lupa tentang itu, ingatannya hilang atau begitu, terpendam bukan hilang ya. Nah ketika dewasa, bayangan yang teduh, hijau dan banyak angin menyenangkan itu masuk lagi ke dalam mimpi saya ketika saya lagi buruk-buruknya gitu. Langsung tek, oke, jadi langsung oke, karena bangun tidur tuh benar-benar tenang banget, saya mau ke tempat ini. Ketika akhirnya tahu, jadi tahunya itu karena Rinjani muncul di berita erupsi Gunung Rinjani dan diperlihatkan kan Rinjani itu seperti apa, danaunya gitu. Langsung ya udah langsung ditentukan persiapan 3 bulan, bahkan sampai nempel huruf-huruf di tembok tuh. Jadi tiap kali bangun tuh harus ingat bahwa kamu tuh harus jalan ke Rinjani, harus jalan kaki katakan begitu, supaya nggak lupa. Karena saya kan orang yang gampang terdistraksi kan, makanya banyak hal yang nggak beres, itu juga yang bikin hidup saya berantakan. Jadi selain masalah percintaan yang nggak beres, tapi juga masalah tulisan yang nggak beres, ya kan, skripsi yang nggak beres, itu kan jadi masalah kan kalau dibiarin semuanya. Kayak nanggung semua itu loh, jadi nggak ada yang terasa tercapai. Makanya yang jalan kaki ini harus beres katakanlah begitu. Jadi tulis di tembok begitu besar-besar, tiap bangun pasti lihat itu. Nah, tiap hari nyiapin apa begitu. Dan ya akhirnya ya Rinjani. Nah, ya mungkin beberapa orang akan lebih memilih Ka'bah, mungkin yang lainnya akan memilih Borobudur, mungkin yang satu lagi mungkin akan memilih ke Bantul bahkan mungkin atau ke Parangtritis. Ya masing-masing orang lah ya, punya tarikannya masing-masing, punya kiblatnya masing-masing. Toh kiblat juga bukan sesuatu yang mesti kalian kayak terlalu dijadikan satu pusat, katakan begitu. Dalam bayangan saya ya, itu bukan sesuatu yang bendanya itu bukan sesuatu yang bisa kalian jadikan benar-benar
arah, bukan. Ini yang balik lagi ke awal sih, sekularitas itu memang nggak kelihatan, tapi itu ada dalam hidup kita. Kayak Al-Quran dibakar kita marah, ya kan? Tapi orang yang jelas-jelas ngebohong, orang yang jelas-jelas menghina orang lain, kadang kita masih permisif justru, nggak ngamuk-ngamuk. Tapi satu ayat aja dibakar atau diinjak begitu, wah ngamuknya luar biasa. Padahal itu kan kertas. Maknanya di mana? Maknanya pada orang-orangnya, pada orang yang baca, pada orang yang ini. Makanya ya, kiblat pun seperti itu. Dalam pengertian saya, kiblatnya di mana? Saya jalan ke Rinjani. Tapi sebenarnya saya jalan kemana nih? Ke sini. Jadi nggak bisa orang kayak aku nyari diriku ke Mekah. Ya, bisa jadi jodohku bukan Mekah loh. Gimana kalau aku nyampe Mekah justru malah makin bingung? Gak ada yang tahu kan? Makanya tarikannya datang dari Rinjani. Oke, aku berusaha menuhin itu. Karena begitu. Spiritualitas mungkin di situlah. Jadi merasa terpanggil, merasa itu azan gitu loh. Azannya lewat mimpi lah, ayo sini ke Rinjani, kata Rinjani kan. Oke, aku datengin kamu. Dan alhamdulillah ya memang sedikit banyak terpenuhi dan merasa puas begitu ketika sampai di sana. Yang kedua, kenapa akhirnya menikah? Nah,